Pada chapter 9, kita akan membahas tentang agregat planning dan master scheduling. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu di mana posisi agregat planning dan master schedule ini. Jadi, pengambilan keputusan terkait berapa kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan jangka waktunya. Jadi ada jangka waktu panjang, menengah, dan pendek begitu ya. Nah, keputusan jangka panjang itu biasanya dirumuskan dalam business plan. Jadi ini business plan ini bicara soal strategi, corporate strategy, policy yang digunakan oleh perusahaan, kondisi ekonomi, kompetitor, kondisi politik, dan demand forecast ya. Jadi ke depan itu berapa besar demand kita. Itu masuk ke business plan. Nah, dari business plan ini baru masuk ke perencanaan agregat atau agregat plan. Biasanya dia jangka menengah, yaitu dari waktu 2 sampai 12 bulan dilakukannya. Nah, perencanaan agregat ini merupakan pendekatan untuk mendapatkan gambaran besar lah terhadap perencanaan yang kita ingin lakukan terkait penyediaan kapasitas dari perusahaan ini. Baru nanti agregat plan ini dirumuskan lebih detailnya untuk spesifik produknya itu di master scheduling. Nah, berikutnya setelah master scheduling itu akan masuk ke MRP dan dikelola melalui ERP. Oke, terdapat beberapa alasan sebuah organisasi perlu menggunakan agregat planning. Pertama-tama tentu karena perlu adanya perencanaan sebelum kita mengimplementasikan, kan begitu. Jadi planning itu merupakan agregat planning itu adalah rencana sebelum diimplementasikannya segala hal yang berkaitan dengan kapasitas yang ingin dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya, ketika kita melakukan forecast, itu kan biasanya akurasinya itu pasti ada error begitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perencanaan yang akurat untuk individu per individu barang. Jadi dilakukanlah perencanaannya secara agregat. Kemudian agregat planning ini biasanya terkoneksi begitu ya dengan proses pembuatan anggaran. Nah, begitulah kira-kira beberapa alasan penggunaan agregat planning. Jadi, perencanaan agregasi ini biasanya dimulai dengan peramalan permintaan secara agregasi dalam jangka waktu menengah. Kemudian, hal ini diikuti oleh rencana umum untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menetapkan seperti halnya berapa outputnya, kemudian pekerja yang dibutuhkan berapa, kemudian tingkat persediaannya berapa. Nah terakhir baru dilakukan update terkait rencana agregat ini secara periodik kalau sudah dibuat rencana awalnya. Kemudian rencana agregat ini mempertimbangkan 2 hal ya, kuantitas dan waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan ini. Oleh karena itu sumber informasi yang baik itu sangat diperlukan agar rencana agregat ini dapat dilakukan dengan tepat. Ya ini karena kita ini masih lanjutan yang tadi ya. Rencana agregat itu kan biasanya dilakukan untuk jangka menengah. Misalkan 12 bulan, biasanya secara periodik akan diupdate sesuai dengan informasi terupdate yang diperoleh gitu. Kemudian ini strategi untuk menghandle adanya variasi yang mungkin kita tidak ketahui ketika membuat rencana awal di rencana agregat. Jadi secara umum bisa dikatakan ini adalah 3 tahapan dari
pembuatan agregat planning. Pertama harus ada forecast dulu terkait demand dalam jangka waktu menengah. Kemudian dibuat plan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian diupdate secara periodik. Oke, nah ini dua hal yang menjadi concern utama dalam agregat planning, yaitu demand dan timing untuk memenuhi demand tersebut. Nah, yang menjadi input dari agregat planning itu apa saja? Nah, ini bisa production rate, bisa kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, resource, demand forecast, policy, dan cost. Pertama, kita harus tahu dulu resource yang kita miliki, yang kita butuhkan untuk menghasilkan output itu apa saja. Misalkan pekerja. Jadi lebih detail lagi, pekerja kita harus tahu berapa production rate-nya per orang pekerjanya. Kemudian fasilitas dan equipment yang diperlukan. Kemudian demand forecast untuk yang menjadi produk kita gitu ya. Setahunnya berapa gitu misalkan. Kemudian policy atau kebijakan-kebijakan. Misalkan apakah bisa subkontrak itu apakah bisa dilakukan di perusahaan kita. Kemudian hire dan layoff pegawai apakah mudah atau tidak. Overtime diperbolehkan atau tidak. Kalaupun diperbolehkan, nanti semua ini akan berhubungan dengan biaya inventory, biaya back order, biaya meng-hire dan memecat pegawai, biaya overtime, biaya perubahan inventory, dan biaya subkontrak. Jadi itu akan menjadi input bagi agregat planning.